Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam FWF Osaka Filmon Wongso Fellowship obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan diberkati dengan pelayanan firman yang dibawakan oleh hambanya Pastor Urban Stephen dari Flores yang akan membawakan topik eksposisi kejadian 43. Hambanya Pastor Urbanus Stephen, waktu kami serahkan, silakan Pak Pendeta. Ya, selamat malam untuk semua rekan-rekan. Kita bisa bertemu malam hari ini untuk belajar. Dan saya coba terus mengamati di YouTube FWF dengan berbagai kekayaan yang telah diobservasi dan telah diekspos oleh beberapa narasumber dan sangat memberkati. Namun malam hari ini saya akan terus melanjutkan di eksposisi kitab Kejadian pasal yang ke-43. Nah, kitab Kejadian di pasal 43 ini adalah sambungan dari cerita tentang peran Allah berdaulat penuh atas alam semesta, di mana kedaulatan Allah itu dinyatakan melalui perjanjian Allah dan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan sejarah ini terus berlangsung, bagaimana cerita Yusuf mendapat mimpi dan saudara-saudaranya begitu iri dengan dia. Dan hal ini akan sangat indah ketika kita membaca kitab Kejadian ini dan sejarah bagaimana Allah berdaulat penuh atas orang-orang pilihannya. Sungguh sangat dramatis, menghanyutkan dan membawa kita untuk melihat bahwa Tuhan adalah benar-benar Allah yang sangat setia kepada orang-orang pilihannya. Nah, kita melihat dalam pasal 43 ini dengan berbagai bentuk proses, baik itu dalam masa kenyamanan maupun dalam masa kesukaran, dialami oleh Yakub dan seluruh tanah Kanaan. Di sini kita juga, sebelum kita akan baca sebentar, kita sedikit lihat latar belakang. Kita lihat bahwa hati Yakub dan anak-anaknya sabar mengalami dan melewati masa kelaparan. Karena sesuai dengan mimpi yang dijelaskan 7 tahun masa kelimpahan dan ada 7 tahun masa kelaparan. Dan di sini banyak tokoh-tokoh juga mengambil ini sebagai tahap di mana orang akan belajar tentang bagaimana manajemen krisis, logistik, dan aspek-aspek lain. Itu sangat kaya kalau kita kembali kepada Alkitab. Nah, bagaimana anak-anak Yakub rela berkorban pergi ke Mesir untuk mendapat makanan. Dengan melewati masa kesukaran selama 7 tahun, ia meliputi seluruh Mesir sampai ke tanah Kanaan. Dan dari sini Yakub dan keluarganya mengalami kelaparan yang cukup hebat. Nah, kita juga lihat di pasal sebelumnya 41, pada waktu itu Yusuf diangkat menjadi penguasa atas Mesir. Karena Yusuf mampu menafsirkan mimpi dari Firaun. Identitas Yusuf berubah menjadi penguasa yang menguasai tanah Mesir pada waktu itu. Dari sini Mesir tidak mengalami kelaparan, tetapi justru menjadi tempat penyediaan di mana seluruh negeri pergi membeli makanan di Mesir. Termasuk tanah Kanaan, yaitu keluarga Yakub, dan mereka tidak semudah itu untuk mendapat makanan dari Mesir. Tetapi Yusuf dengan sengaja agar saudara-saudaranya membawa adiknya itu Benyamin di tanah Mesir. Mereka tidak tahu bahwa Yusuf masih hidup dan menjadi pemimpin atas Mesir. Pasal 43 ini kita akan melihat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan atas keluarga Yakub sampai pada masa pemulihan yang Allah kerjakan. Mari kita simak selanjutnya dari cerita bagaimana Allah berdaulat penuh, memimpin, menuntun, menyediakan, dan dialah Allah yang luar biasa. Kita dengar alur ceritanya. Yakub dan keluarganya tetap mengalami kelaparan sampai gandum mereka dibeli dari Mesir. Di ayat yang ke-1, tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Ya, di negeri itu. Yakub memberi instruksi kepada
anaknya untuk pergi lagi ke Mesir untuk membeli makanan. Dari mana kita tahu? Di ayat yang kedua. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayahnya kepada mereka, pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, Yehuda menjelaskan mengapa mereka harus membawa Benyamin bersama mereka ke Mesir. Lalu Yehuda menjawabnya, orang itu telah memperingatkan kami, ayat 3 ini, dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, ini dia ngomong sama Yakub papanya, yang cukup kepahitan karena kehilangan anak yang dia kasih. Kepahitan ini yang membuat dia tidak bisa melihat ada janji Tuhan, ada visi besar itu. Ya, maka kami pun mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, kami tidak boleh melihat mukamu jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Dari rangkaian cerita ini, waktu Yakub mendengar itu, rasa kehilangan, rasa pahit itu penuh ketakutan. Di situ Yakub mengeluh dan saudara-saudaranya kepada anak-anaknya, membela apa yang mereka katakan kepada orang Mesir itu di pasal yang ke-43, 67. Lalu berkata Israel, mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang? Jawab mereka, orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya. Seperti yang sebenarnya, bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, bawalah kemari adikmu itu. Rangkaian cerita ini, Yehuda sebagai seorang kakak mempertanggungjawabkan, ya, menjelaskan tentang rangkaian cerita bagaimana mereka bertemu dengan penguasa Mesir itu. Ceritanya adalah Yehuda meyakinkan ayahnya untuk membiarkan mereka pergi ke Mesir bersama-sama Benyamin. Ada ketakutan, ada kegundahan, ada kekhawatiran, namun situasi yang memaksa mereka untuk bisa menerima pendapat-pendapat daripada anak-anak ini, keluarga ini. Ayat yang ke-8, lalu berkata Yehuda kepada Israel, ayahnya, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku. Maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia, engkau boleh menuntut dia daripadaku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Suatu perjanjian, satu hal yang harus dibuat janji di depan ayahnya. Ayat 10. Jika kita berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. Maksudnya dikasih tahu lebih baik ambil keputusan cepat, kalau tidak kita akan bisa 2 kali lagi nih, karena ini musim lapar nih. Itu ceritanya. Yakub hasil akhirnya mengambil sebuah keputusan yang cukup berat. Ini yang saya lihat bahwa ketika orang belajar untuk merelakan sesuatu, ya, belajar merelakan sesuatu, maka kita akan melihat bahwa bagaimana hal yang besar itu, hal yang baik itu akan terjadi. Yakub mengirimkan mereka uang dan hadiah untuk pemimpin Mesir itu. Memang seorang pengembara, dia tahu bagaimana cara masuknya, dan beberapa hal yang dari pengalaman perjalanan hidup Yakub ini sungguh luar biasa.
Lalu Israel ayahnya, ayat 11, mereka berkata kepadanya, jika demikian, perbuatlah begini, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandum, dan bawalah kepada orang-orang itu sebagai persembahan, sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan. Buatlah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang dua kali lipat banyaknya, uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut. Karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kekhilafan. Ayat 13, bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang Mesir itu. Ayat 14, Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anakku, biarlah juga kehilangan. Di sini kita belajar tentang kerelaan daripada Yakub, diucapkannya berkat kepada anak-anaknya sebagai utusan yang mewakili dia dalam perjalanan imannya untuk bertemu penguasa Mesir itu. Sesuatu yang sangat luar biasa bagaimana janji Tuhan, visi itu digenapi. Bagaimana akan terjadi, bagaimana saudara-saudaranya, kakak adiknya sujud menyembah Yusuf sebagai seorang pemimpin. Dengar sekali kisahnya, sangat menarik. Yusuf, hasil akhirnya pas waktu perjalanan, Yusuf mengundang saudara-saudaranya untuk makan malam bersama mereka. Ini sesuatu yang cukup istimewa. Ayat 15, lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu, orang-orang itu adalah saudara-saudara Yusuf ini, dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya, serta Benyamin juga. Mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf, sang penguasa itu. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelilah seekor hewan dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari. Orang ini melakukan seperti yang dikatakan Yusuf dan dibawanya orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang itu karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, yang menjadi sebab itu kita bawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap, dan supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambilnya. Ini ada pikiran negatif mulai timbul, ketakutan. Namun saudara-saudaranya mulai menjelaskan. Mereka mempertanggungjawabkan dengan jujur apa yang telah terjadi sejak perjalanan mereka awal untuk ke Mesir itu. Itu kita baca di pasal yang ke-41, 42 itu. Saudara-saudara menjelaskan uang tersebut dan diperlakukan dengan baik di rumah Yusuf. Karena itu, mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, mohon bicara Tuhan, kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tapi kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami. Tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami ke dalam karung kami. Tetapi jawabnya, tenang saja, jangan takut, Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu tidak kuterima. Kemudian dikeluarkannya lah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Simeon yang ditahan kemarin. Saudara-saudaranya menemui Yusuf dan membawa hadiah mereka kepadanya. Hadiah yang dari ayahnya tadi juga dibawanya. Suatu interaksi
relationship mulai dibangun mulai dari komunikasi yang baik. Jadi komunikasi adalah landasan pemahaman. Dua kubu mulai saling menyatu melalui komunikasi. Sungguh sangat menarik, ayat 4. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikanlah air supaya mereka membasuh kaki. Juga keledai mereka diberikannya makan. Setelah itu mereka menyiapkan persembahannya, dinantikan Yusuf datang waktu tengah hari. Sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah. Lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Wah, ini hal yang sangat luar biasa. Sujudlah kepadanya sampai ke tanah. Mimpi Yusuf yang telah diceritakan dulu itu telah menjadi kenyataan. Di sini kita belajar antara afirmasi dan konfirmasi, ya, bagaimana Tuhan berdaulat. Tapi ada peneguhan yang menjadi nyata. Saudara-saudaranya mulai sujud sampai ke tanah di depan Yusuf, sang penguasa itu. Ketika itu terjadilah satu pertemuan emosional Yusuf dengan Benyamin. Cerita sejarahnya, Yusuf ini satu ibu kandung sama Benyamin, dan kerinduan ini yang sudah berlama-lama. Dia pengen satu hubungan, maka semua orang itu, kalau semua orang termasuk kita paling sangat rindu kakak adik, ya, berjauhan apapun kita sangat rindu. Ini pertemuan yang sangat emosional di Kejadian pasal 43 ayat 27-30. Sesudah itu bertanyalah kepada mereka, apakah mereka selamat? Dia tanya. Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebut itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu, ayah kami ada selamat. Ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Penggenapan terjadi. Dulunya mereka marah-marah kepada Yusuf waktu Yusuf menceritakan mimpi itu. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnya Benyamin, adiknya, yang seibu dengan dia. Ini fakta, data Alkitab membuktikan bahwa mereka sekandung. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu, yang telah kamu sebut-sebut padaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Coba kita lihat dari rangkaian kedaulatan Allah. Tuhan menaruh perkataan berkat kepada anak-anaknya waktu diutus. Yusuf bertemu dengan saudaranya, ada ucapan berkat. Wah, kiranya Allah memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Ayat 30. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Dan dicarinya tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamarnya, lalu menangis dia di situ. Ini adalah momen yang sangat emosional. Kerinduannya, bagaimana untuk menggapai, memeluk orang yang dia sangat cintai. Tidak di situ ada satu hal yang spesial, di mana tuntunan Tuhan membawa mereka makan semeja dan dipisahkan ada dengan yang lain. Mereka makan semeja. Ayat 31. Sesudah itu dibasuhnya muka dan ditampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Lalu dihidangkan makanan bagi Yusuf sendiri, bagi saudara-saudaranya sendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama makan dengan mereka tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Itulah dasarnya kenapa mereka makan masing-masing. Nah, Yusuf mengatur mereka berdasarkan urutan kelahiran, dan dia lebih menyukai Benyamin. Ya, saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandang dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka, dihidangkannya dari meja Yusuf
tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lipat lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu diminumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sebelum saya masuk di satu kesimpulan, cerita sejarah perjalanan bagaimana Tuhan berdaulat penuh atas Yakub dan keturunan, bagaimana visi itu akan menjadi kenyataan melalui seorang yang dipilih, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memberi visi, tapi visi itu harus melewati proses. Bagaimana masuk di sumur, mimpinya tetap, waktu dia dijual di Potifar, rencana Tuhan tidak pernah gagal, walaupun diperlakukan secara tidak adil, di sana juga rencana Tuhan tidak pernah gagal. Waktu dia menafsirkan mimpi, dan dia mengingatkan sahabatnya supaya bisa mengingatkan dia pada waktu menghadap raja, dia pun dilupakan. Tapi Tuhan yang memberikan visi itu, Tuhan tidak pernah lupa. Dan kita melihat bahwa Tuhan mau menggenapi janjinya demi satu bangsa. Kisah ini akan menarik jika akan terus dibaca di pasal-pasal selanjutnya. Karena di sana ada satu pertemuan yang indah bagaimana Yusuf akan memperkenalkan dirinya. Sehingga statement Yusuf bahwa oleh karena Tuhan memelihara satu bangsa, satu suku, aku harus mendahului kamu di Mesir. Walaupun kelihatannya prosesnya tidak indah, caranya memang berbeda, tapi rancangan Tuhan akan tetap menjadi rancangan terbaik untuk Yakub bersama keturunannya. Oleh sebab itu, yang saya dapat dari sini, Tuhan punya rencana atas satu bangsa melalui masa kesukaran atau masa kelaparan. Tuhan tetap memulihkan keadaan Yakub. Di sini kita melihat bahwa Tuhan itu Allah yang menyediakan. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi Tuhan adalah Allah yang ada di masa depan. Dia merancangkan sesuatu dan membawa kita untuk melihat Allah yang ada di masa depan, yang punya rancangan buat Anda dan saya. Yakub, bagaimana Yakub bisa dipulihkan Tuhan dan penggenapan janji itu bisa terjadi. Saya pelajari bahwa Yakub sendiri pun dalam kepahitan, dalam kesedihan atas kehilangan anak yang dia kasihi. Tapi Yakub mau belajar rela. Waktu Yakub belajar melepaskan apa yang dipegang, dia rasa takut, dia rasa cemas. Waktu dia melepaskan Benyamin, justru itu tanda pemulihan dari rangkaian cerita yang jadi utuh. Bagaimana Yakub di pasal selanjutnya, Yakub bertemu dengan orang yang dia kasih, visi digenapi. Sebelum Yakub meninggal, dia sempat memberkati anak-anak Yusuf. Dan kisah ini menjadi menarik. Akan dipelajari, hamba Tuhan selanjutnya akan berbicara selanjutnya. Namun, saya mau kasih tahu bahwa di tengah masa kelaparan pun, ada selalu penyediaan Tuhan. Di sana kita melihat bahwa dari Yusuf, orang akan belajar bagaimana manajemen krisis, bagaimana perusahaan-perusahaan bisa belajar berkiblat kepada Biblika, Alkitab ini. Dan kita sangat bersyukur Alkitab kita adalah firman Allah yang luar biasa, yang memberikan satu pandangan, acuan bagi pola manajemen hari-hari ini, baik di pemerintahan, di keluarga, di perusahaan. Dan kita melihat yang terjadi, Yusuf dipakai Tuhan, disediakan Tuhan untuk memelihara satu keluarga, dan mereka ditaruh Tuhan di wilayah tanah Gosen. Dan dalam masa sulit pun, kesimpulan hari ini saya mau bawa, dalam masa sulit, apapun, Tuhan menyediakan yang terbaik. Karena rancangannya tidak pernah gagal. Kita mungkin berpikir, kita gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya buat Anda dan saya. Selamat menikmati eksposisi selanjutnya, dan saya bersyukur Tuhan memberkati kita semua. Saya akan kembalikan kepada host dan rekan-rekan untuk diskusikan Kejadian pasal 43. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Pastor
Urbana Stephen yang sudah berbagi firman malam hari ini.